Perkenalkan, nama saya Nuris Lydia Ati, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi bimbingan dan konseling Kristen semester 5 kelas A. Saya akan memaparkan atau menjelaskan sebuah materi yang merupakan tugas dalam mata kuliah media bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja. Materi yang akan saya jelaskan adalah cara belajar efektif di rumah. Langsung saja. Cara belajar efektif di rumah ada 10 cara. Yang pertama yaitu menyediakan waktu khusus. Cara belajar efektif di rumah yang pertama yaitu dengan menentukan waktu khusus untuk belajar setiap harinya. Misalnya, belajar setiap hari mulai jam 7 hingga jam 10 malam. Dengan memiliki jadwal belajar yang teratur, siswa dapat menghindari terjadinya prokrastinasi atau penundaan serta memastikan bahwa mereka akan memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari materi yang diberikan. Mereka juga bisa menggunakan waktu belajar tersebut untuk mengerjakan tugas atau soal latihan dari guru. Cara yang kedua yaitu membuat rencana belajar. Selain waktu khusus, siswa juga perlu membuat rencana belajar yang spesifik dan terstruktur. Untuk membuat rencana belajar, pertama-tama identifikasi terlebih dahulu seluruh tugas atau topik yang perlu dipelajari setiap hari, lalu tuliskan dalam daftar atau list. Kemudian, tentukan jadwal kapan harus mengerjakan tugas A, kapan harus mengerjakan tugas B, dan seterusnya. Cara yang ketiga yaitu menyediakan tempat yang nyaman. Misalnya, belajar dalam kamar atau belajar di sudut rumah yang cukup tenang dan bebas dari gangguan. Pastikan tempat belajar tersebut memiliki pencahayaan yang memadai, suhu yang nyaman, serta fasilitas yang mendukung pembelajaran, seperti meja dan kursi. Tempat belajar yang nyaman dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas individu. Cara yang keempat yaitu luangkan waktu santai. Selain belajar, penting juga bagi siswa untuk mengatur waktu santai yang cukup. Misalnya, seorang siswa ingin belajar selama 3 jam. Sebaiknya luangkan waktu di sela-sela 3 jam tersebut untuk beristirahat sejenak agar pikiran dapat kembali segar dan tidak suntuk. Istirahat yang cukup dapat membantu otak untuk memproses informasi dan menjaga keseimbangan emosional. Siswa dapat menggunakan waktu santai untuk beristirahat, melakukan aktivitas fisik, mengisi kembali energi dengan makan dan minum, atau melakukan aktivitas sesuai hobi masing-masing. Sekarang, cara belajar efektif yang kelima yaitu menghindari distraksi saat belajar. Usahakan untuk menghindari distraksi yang bisa mengganggu fokus belajar seperti ponsel, televisi, atau media sosial. Siswa dapat menggunakan mode silent selama belajar agar suara notifikasi smartphone tidak mengganggu konsentrasi. Jika perlu, pindahkan smartphone tersebut di tempat yang cukup jauh dari jangkauan supaya keberadaannya tidak tertangkap oleh pandangan sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar. Baik, sekarang cara belajar efektif yang keenam yaitu lakukan praktik. Cara belajar efektif di rumah melibatkan lebih dari sekedar membaca atau memahami materi saja.
Siswa juga perlu melibatkan diri dalam praktik aktif seperti mengerjakan latihan soal atau membuat catatan ringkas. Selain itu, untuk mata pelajaran tertentu seperti fisika dan kimia, siswa juga dapat melakukan eksperimen secara langsung untuk dapat memahami dengan lebih bagus. Melalui praktik, siswa dapat menguji pemahaman mereka dan memperkuat pengetahuan yang telah dipelajari. Cara belajar praktis atau cara belajar efektif. Yang ketujuh yaitu memperbanyak sumber materi. Nah, selain menggunakan buku, teks, atau materi yang diberikan oleh guru, siswa dapat mencari sumber materi tambahan dengan memanfaatkan sumber daya online seperti video pembelajaran, blog, dan platform e-learning untuk memperluas wawasan dan mendapatkan perspektif yang baru. Namun, usahakan tetap kritis dalam memilih sumber pembelajaran. Pilihlah sumber yang dapat dipercaya dan relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Cara belajar efektif yang ke-8 yaitu dengan menggunakan metode belajar yang sesuai. Cara belajar efektif di rumah yang selanjutnya yakni dengan menerapkan metode belajar yang sesuai dengan materi. Misalnya, ada materi yang harus dihafalkan, maka siswa bisa menggunakan metode akronim untuk membantu mengingat informasi dengan lebih efisien. Selain itu, siswa juga dapat mengaitkan materi dengan gambar, pengalaman, atau kisah tertentu agar dapat memahami materi yang lebih mendalam. Sekarang kita masuk ke cara belajar efektif yang ke-9, yaitu belajar dengan teman. Siswa juga bisa belajar bersama teman sekelas secara online atau offline dalam kelompok kecil. Bersama kelompok belajar tersebut, siswa bisa saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan bertukar pikiran. Belajar dalam kelompok dapat membantu siswa memperdalam pemahaman mereka, melihat sudut pandang yang berbeda, saling mendukung dalam proses pembelajaran. Selain itu, belajar bersama teman juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa secara efektif. Baik, yang ke-10 atau yang terakhir dalam pokok pembahasan ini yaitu cara belajar yang ke-10 adalah rangkum pokok pembelajaran. Cara belajar efektif ini dengan membuat rangkuman atau catatan ringkas yang mencakup pokok-pokok pembelajaran setiap selesai mempelajari suatu topik. Proses merangkum dapat membantu memperkuat pemahaman siswa dan mempersiapkan mereka untuk mengingat informasi penting saat menghadapi ujian dan tugas. Siswa bisa merangkum pada buku catatan, kertas memo, atau mencatat secara digital menggunakan gadget. Baik, itulah 10 cara belajar efektif di rumah. Kiranya dapat mengedukasi kita. Sekian dan terima kasih. Salam.